Perkenalkan, nama saya Afrilia Dwi Putri dari jurusan PGMI semester 4A, NIM 1908107022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tarik di MI. Terima kasih. Oh iya, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Semoga ilmu yang aku sebarkan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Thank you. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Nah, prinsip ini dibagi menjadi 5 edukatif. Prinsip edukatif yaitu prinsip dalam penilaian yang memotivasi siswa agar mampu memperbaiki cara belajar, meraih capaian pembelajaran secara optimal. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi merupakan proses yang harus sanggup memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi, meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai kemampuannya. Yang ketiga, ada keadilan. Penilaian ini harus memiliki prinsip keadilan yang tinggi agar tidak merugikan salah satu atau kelompok siswa yang dinilai. Penilaian juga tidak membedakan latar belakang, sosial ekonomi, budaya, gender, dan agama. Yang keempat, ada komprehensif dan berkesinambungan. Penilaian harus memiliki beberapa aspek sebagaimana dirumuskan dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Oleh karena itu, dibutuhkan aneka macam jenis metode yang sesuai. Penilaian juga dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus. Jadi, tidak spesial di final semester saja. Yang terakhir itu ada terpadu dan terbuka. Prinsip ini tuh harus diperhatikan oleh guru di saat melakukan penilaian tarikh MI. Adapun beberapa metode untuk melakukannya ini, yang pertama validasi. Itu atau mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai SK dan KD. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu penilaian yang menghasilkan data yang konsisten sesuai kemampuan kerja. Yang ketiga ada objektif. Penilaian yang didasarkan pada kriterianya yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas guru dan siswa. Yang keempat, ada sistematis. Nah, penilaian ini dilakukan secara berencana dan sedikit demi sedikit. Yang kelima, ada accountable, yaitu alat penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari metode, mekanisme, maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi pembelajaran tarikh di MI. Ada beberapa metode penilaian yang sanggup dilakukan secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai dalam mata pelajaran tarikh. Teknik penilaiannya di antaranya yaitu pertama ada tes ujian. Alat ini digunakan untuk mengukur kompetensi siswa yang bekerja sama dengan pengetahuan data sejarah. 2. Tes praktik atau kinerja. Tes ini merupakan tes yang meminta peserta didik melaksanakan atau mendemonstrasikan atau menampilkan keterampilan yang sudah mereka buat. Yang ketiga ada observasi, yakni penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar acara pembelajaran.
Yang keempat ada penugasan. Penugasan ini merupakan penilaian dengan cara pemberian kiprah kepada peserta didik selama pembelajaran, baik secara perorangan maupun per kelompok. 5. Portofolio. Portofolio ini merupakan dokumen atau karya peserta dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik. 6. Ada proyek. Proyek yakni kiprah yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. 7. Produk atau hasil karya, yakni penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk ini dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan atau proses pembuatan, dan hasil. 8. Jurnal. Jurnal ialah catatan pendidik selama proses pembelajaran yang meliputi gosip hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. 9. Ada evaluasi diri. Ini adalah metode penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri terkena aneka macam hal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.